إقرأ وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله في السر والجهر. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم وتعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شهد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati Sohibul Bait, Pak Dokter, Ibu Dokter dan keluarga beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan barokah majelis yang mulia ini, dengan barokah kumpulnya kita ini karena Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul semua hajatnya. Allah taala mudahkan segala urusannya. Allah taala lancarkan usahanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya dan anak cucunya orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati seluruh hadirin hadirat yang sama-sama duduk di majelis ini, tidak lain tidak bukan kita mengharap ridha Allah, kita mengharap ampunan dari Allah, kita mengharap rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa-dosa diampuni oleh Allah, diampuni dosa-dosanya Allah, dan kita semuanya selalu tertuntun dan dituntun oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Allah, hamba-hamba yang iman, hamba-hamba yang taqin, hamba-hamba yang syakirin, selalu bersyukur melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti biasa alhamdulillah rutinitas di rumahnya Pak Dokter kita ngaji setiap bulan ya, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat yang paling pertama kali turun ya, walaupun di situ ada beberapa khilaf, yaitu surat Al-Alaq. Ya, jadi ayat atau surat pertama kali yang turun yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Di sini maha guru kami Samatul Ustadzul Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi mentafsirkan ya, kenapa pertama surat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kata-kata Iqra di sini ya, malaikat Jibril mengulang-ulang firman Allah Ta'ala sampai 3 kali. Wa ma'ana biqari'in. Ya. Kata Rasulullah SAW ya, ada berbagai versi ya, saya enggak bisa membaca atau apa yang harus saya baca katanya. Ya. Kata-kata Iqra ini artinya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq artinya bacalah. Ya. Mahgur saya mentafsirkan makna baca ini semuanya manusia gak mungkin bisa membaca tanpa ya diawali dengan belajar. Ya, ini Masya Allah penafsiran yang luar biasa. Kata-kata Iqra ini perintah dari Allah untuk kita belajar. Ya, Iqra, belajarlah kamu membaca. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mana hadis ini pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi, beliau menyampaikan satu hadis ya, hakul walad alal walid salatah, kewajiban orang tua kepada anaknya ada 3. Ya, ini apa kewajiban yang pokok. Ya, hakul hakul walad alal walid salatah, kewajiban ayah kepada anaknya ada 3. Ini semuanya yang merasa ayah, yang merasa orang tua wajib melaksanakan ini. Ya. Apa pertama? Ayuhsina ismahu. Ya, yang pertama
kewajiban yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh orang yang merasa sudah menjadi ayah, menjadi orang tua, yaitu yang pertama ayyuhsina ismahu, untuk memberi nama yang baik kepada anaknya. Ya. Nama baik ini bukan menurut versi kita. Sekarang banyak orang-orang cari nama baik di Google. Ya. Jadi mungkin artinya baik mungkin menurut dia, tapi bukan baik menurut agama. Ya, gampangnya baik menurut agama itu apa? Ya, nama yang ada nama para nabi. Muhammad, Ahmad dan seterusnya. Sebagaimana ulama mengatakan, ya khairul asma ma ubbid wa ma hummid. Sebaik-baik nama yaitu yang diawali dengan Abdu, Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Razak dan seterusnya. Atau yang diawali dengan Muhammad atau Ahmad. Ya gitu, selesai sudah. Jadi kita cari pandangan nama yang baik apa? Nama yang di situ ada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketiga apa? Nama yang mana dipakai oleh nama para wali. Ya, nama para wali. Banyak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama wali. Di samping itu nama Allah SWT Al-Qadir, dinamai Abdul Qadir. Bahkan saya pernah mendengar satu hadis dari para mahaguru saya yang mulia Samatul Sadul Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad beliau mengatakan salasatun ya la yu'adzabuna fid dunya wal akhirah. 3 orang ini enggak mungkin disiksa di dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa. Dan banyak hadis selain hadis ini. Yang pertama alladzi summiya ya bi Abdullah wa Abdul Qadir, yaitu orang yang diberi nama Abdullah dan Abdul Qadir. Ya, ini perintah. Ya. Ada lagi nama Ashabul Asma ilallah, Abdurrahman dan seterusnya. Jadi ya baik buruknya nama yang harus kita kasihkan kepada anak kita yaitu nama baik menurut syariat. Ya, menurut syariat. Ya, pertama ini tugas kita. Ya. Apa ada faedahnya? Masya Allah, faedahnya luar biasa. Ya, walaupun mungkin anak kita biasa-biasa saja, tapi namanya kita tafaulan, ngambil barokah dengan namanya para wali. Nanti pada hari kiamat, ya, dia akan mendapat syafaat wali yang seperti namanya itu. Masya Allah. Ini pertama. Sudah, saya nggak mau bahas ini. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk ngasih nama baik untuk anak-anak kita. Jangan, wah, biar ganteng dinamanya Ronaldo, jangan. Ya, biar kuat dinamai Mike Tyson, jangan. Ya, Masya Allah, bagaimana akhirnya nanti ini? Ya, ini bukan kata saya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat, ingin mulia, ingin bahagia akhir cuma satu, mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut otak kita, bukan menurut ego kita, tapi menurut apa yang dicontohkan, yang diperintahkan, yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disampaikan Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang menjadi sifat Rasulullah itu terambil dari Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya, jangan main-main ini ya, karena kalau namanya buruk bisa-bisa anaknya akhlaknya luar biasa buruknya. Ya, ini banyak cerita seperti ini. Ya. Yang kedua, nah, yaitu apa? Ayyu'allimahul kitabah. Wa fidatan ayyu'allimul qiraah. Untuk mengajari dia membaca, untuk mengajari dia menulis. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa pertama kali ayat turun atau pertama kali surat turun di apa itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq yang isinya Iqra. Apa namanya Iqra? Bacalah. Gak mungkin orang bisa baca siapapun dia tanpa belajar. Kita mau bisa baca Latin, kita bisa baca Al-Quran dan seterusnya, diawali dengan belajar. Jadi sebelum kita melangkah menuju ibadah, sebelum kita melangkah menuju taat kepada Ta'ala, harus pertama kali yang harus kita pelajari yaitu tentang masalah agama. Ya, ini perintah dari Al-Quran. Paham ya? Nah, jadi alhamdulillah pada saat ini kita menjalankan perintah Allah yaitu mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan ya semua yang kita amalkan, waktu kita yang kita habiskan, harta kita yang kita curahkan semua menjadi sebab kita masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena sesuatu yang muncul pada diri kita nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga nanti di akhirat itu Masya Allah sangat lama hisab.
Iya, sangat lama sekali. Kenapa? Karena jangankan makanannya kita makan, jangankan pekerjaannya kita lakukan, jangankan ucapannya kita sampaikan, ya, kedipan mata nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata. Langkah yang kita melangkah menuju ke sana ke sini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu persatu. Ya, kita mulai kecil sampai sekarang berapa ribu langkah. Setiap langkah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Ma khatal abdu khatwatan illa yus'alu anha yaumal qiyamah." Ya, tidaklah seorang hamba melangkahkan kakinya dengan satu langkahkan kaki kecuali nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban kenapa dia melangkah ke diskotik atau melangkah ke pengajian. Ya, kalau melangkah ke diskotik berarti nanti Masya Allah akan masuk neraka. Kalau melangkah di pengajian, maka satu langkah yang kita langkahkan menuju pengajian akan menghapus dosa-dosa yang kita melangkah dulu pernah di dalam kemaksiatan. Hati-hati. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an khamsin wa fi riwayatin an arba'in. Ini perhatikan, penting sekali. Ya, biar kita hidup, ya, ada tuntunan. Ya, kita selamat bukan dengan harta kita, bukan. Ya, kita selamat bukan dengan nasab kita, bukan. Kita selamat bukan dengan kegagahan kita, bukan. Tapi kita selamatnya dengan sebab, ya, rahmat Allah yang kita dapatkan dengan amal soleh. Walaupun kita gagah, walaupun kita banyak uang, walaupun kita nasab tinggi, tapi nggak ada amalnya, percuma. Ya, percuma loh. Saya kan punya bapak wali. Saya punya bapak ulama. Nah, ini kalau kita tidak beramal tidak ada gunanya. Kata Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, man dhanna annahu yashba bi akli abah, man dhanna annahu yanju bi taqwa abih kama dhanna annahu yashba bi akli abih. Barang siapa yang menyangka dia akan bisa selamat di dunia, selamat di akhirat dengan ketakwanya bapaknya, ya, seperti dia menyangka bahwa dia bisa kenyang dengan sebab lihat bapaknya makan. Kalau bapaknya makan, yang kenyang siapa? Ya, bapaknya. Ya. Kalau bapaknya mapan, kalau sekarang Masya Allah bangga dengan keturunannya, bangga dengan luhurnya, bangga dengan dengan nasabnya. Tidak ada manfaatnya itu bangga. Bahkan malu kalau kita bangga kepada kakek-kakek, bangga kepada ayah-ayah, bangga ke luhur, tapi amal kita tidak ada apanya. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Jadi kita harus memperbaiki akhlak kita, memperbaiki nasab kita dengan akhlak kita. Ya. Ya, ini perhatikan. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum," katanya. Ya, Rawi Muslim tertera di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, hadis yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada gagahnya Anda, tidak melihat kepada cakep dan cantiknya Anda, tidak. Allah taala melihat, ya, kepada hati-hati kalian dan amal soleh kalian. Makanya kita masih ada umur. Ya, kita kumpulkan amal-amal soleh agar kita selamat dunia akhirat. Ya. Jadi hadis tadi mengatakan, gala Rasulullah SAW bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang perhatikan, ya, buat bekal kita hidup biar selamat dunia akhirat, biar kita hidup hati-hati, ya, dan biar kita hidup dituntun dengan keilmuan yang kita pelajari dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah mungkin kaki seseorang akan berpindah menuju surga kecuali sudah ditanya dengan 5 perkara. Ini perhatikan, 5 perkara ini. Ya. Tidaklah mungkin kaki kita nanti, kaki seorang hamba melangkahkan kaki menuju surga, ya, kecuali sudah ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an syababihi fima afnah, ya, daripada kemudaannya, masa mudanya di mana dia habiskan. Ya, karena masa muda biasanya itu, kata maha guru saya, ya, asyabab syu'batun minal junun, katanya. Ya, kemudaan itu, ya,
satu bagian dari kegilaan. Jadi memang sifatnya al-junun funun. Gila itu banyak macam. Ya kalau masa muda tidak dikekang ya dengan keilmuan, masa muda tidak ditekang ya dengan ngaji, tidak dikekang dengan dekat dengan para ulama, maka masya Allah akan hancur ya. Kita lihat sekarang masa muda generasi muda kenapa rusak? Karena pergaulannya yang rusak ya, pergaulannya rusak ya, sebagaimana disimpulkan oleh para ulama, kalau kita ingin punya anak soleh, dua kita pegang. Yang pertama, kasih makan yang halal. Kedua, jaga pergaulannya. Ini sudah, kalau kita ingin punya anak yang soleh, yang pertama, kasih dia makan makanan yang halal. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya, man akalal halal atau ajawarihu sya'am aba. Siapa-siapa yang makan barang halal, maka anggota badannya akan berbuat baik, akan melaksanakan taat, mau atau tidak mau. Ini. Jadi kalau kita sebagai orang tua ngasih makan anak kita dengan makanan yang halal, ya, diperhatikan zakatnya, ya, bukan yang halal itu yang kerjanya saja yang diperhatikan, ya, zakatnya harus diperhatikan. Ya, zakatnya diperhatikan, ya, harus ya pas dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diterangkan oleh para ulama. Ya, yang pertama perhatikan, kalau ingin punya anak yang soleh, jangan sampai ya kita punya harta mungkin dapat korupsi, mungkin dapat membohongi orang, mungkin dapat ini dan itu yang kayak hutang bank dan seterusnya yang di dalamnya ada uang ada bunganya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kasih ke anak kita. Ya jangan berharap kalau kita doakan sampai siang malam didoakan, tidak mungkin berubah baik kalau masih ada makanan yang haram masuk perutnya. Ya perhatikan. Ini bukan rekayasa, memang begini aturannya. Ya, kalau kita ingin punya anak yang soleh, dua. Yang pertama, ya, atur makanan sebaik mungkin, ya, agar masuk perut anak kita bersih, ya, menurut syariat. Walaupun mungkin pada akhir zaman ini sulit kita cari makan yang halal yang murni, sulit. Tapi kita berusaha, jangan sampai contohnya mencuri, contohnya dan seterusnya. Ya. Yang kedua pergaulan. Ya, pergaulan. Sangat bahaya pergaulan pada akhir zaman ini. Ya, jangan bahaya. Tuntun anak kita ke pengajian, tuntun anak kita ke pesantren, tuntun anak kita dekat dengan para orang-orang soleh, orang-orang alim. Agar apa? Yang dilihat oleh anak kita yaitu perlakuan yang baik. Yang dilihat oleh anak kita ya perangai sifat yang baik, amaliyah yang baik, sehingga ya dengan pergaulan itu akan menarik dia menjadi orang yang saleh. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ya almar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu seperti agamanya temannya. Falyandur ya man yukhalil. Hendaknya salah satu kalian melihat ya kepada siapa harus dia berteman. Ya. Cari teman yang suka ngaji, cari teman yang suka taat, cari teman yang yang baik. Yang kita bisa membedakan. Ya, kalau dalam fikih kita haram berteman dengan orang yang jelek. Haram. Kenapa? Kita belum bisa menguasai diri kita untuk menghandle diri kita jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nih ya? Nah, jadi yang pertama yaitu kalau kita ingin punya anak yang soleh, perhatikan mulai sekarang ya, harus cari makanan yang halal. Karena kata baginda Rasulullah tadi mengatakan, barang siapa yang makan barang halal, maka anggota badannya akan melakukan ketaatan, mau atau tidak mau. Tapi sebaliknya, waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang makan barang haram, ya, maka mau nggak mau anggota badannya akan tertarik melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau, tapi berhubung ada makanan yang haram sudah masuk perut kita, maka akan tertarik untuk melakukan sesuatu yang ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya menuju orang yang soleh. Ya, pertama. Nah, jadi ya yang pertama yaitu nanti pada hari kiamat yang pertama kali ditanyakan oleh Allah tentang masa mudanya. Buat apa masa muda Anda? Ya, buat ngajikah atau buat bermaksiat? Ini perhatikan.
Ini kewajiban buat kita, kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak kita. Ya, kewajiban orang tua bukan ngasih makan saja, bukan ngasih minum saja, ngasih tempat tinggal saja atau bagi saja. Itu masih nomor 2. Yang nomor 1 kita menjaga ketaatan mereka, kita menjaga akidah mereka, kita menjaga taat mereka, kita menjaga daripada ya akidah mereka. Ya, kalau zahiriyah mungkin ya kita jaga, ya harus kita jaga, kasih makan, kasih pakaian. Tapi tidak kalah pentingnya kita menjaga akidah mereka, akhlak mereka, taat mereka. Karena apa? Karena inilah yang akan dibawa sampai akhirat. Ini perhatikan, ini bukan main-main, bukan main-main. Tapi kebanyakan orang sekarang, setiap orang tua berpikir sudah, yang penting saya sudah ngasih nafkah. Nafkah bukan masalah makanan saja. Nafkah pendidikan ini penting. Ya. Di dunia mungkin 70 tahun, 60 tahun selesai. Itu urusan makan. Ya. Tapi kalau di akhirat abadal abidin selama-lamanya, yang mana semuanya itu keselamatan kita tergantung daripada apa? Ibadah kita, taat kita. Ya. Ini perhatikan. Ya. Perhatikan jangan sampai kita terlena. Ya, terlena. Sayangi anak kita dengan mendidik mereka. Kalau mungkin kita nggak bisa mendidik mereka, ya sampaikan, ya tonton kepada para ulama, orang-orang soleh, biar belajar, biar didoakan terus gitu. Orang-orang soleh dulu begitu, bukan diajak ke mall, bukan diajak ke mana itu, ke pasar, tapi diajak kepada orang soleh, ziarah kepada orang soleh, biar didoakan. Itu setiap hari. Penting doa orang soleh itu. Entah masih hidup atau sudah meninggal. Ini perhatikan. Ini resep biar kita punya anak soleh. Iya, karena kesuksesan yang abadi bukan jadi presiden. Kesuksesan yang abadi bukan jadi jenderal. Kesuksesan yang abadi kalau kita mempunyai anak yang soleh. Ini perhatikan. Apa anak soleh? Anak yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tua dan guru-gurunya. Ini perhatikan. Jangan bangga anak saya kaya raya, anak saya jenderal, anak presiden. Kalau nggak soleh, tetap nanti akan digoreng di api neraka. Tapi kalau mungkin jualan jualan sekedar jual buah, tapi orangnya soleh, taat, muti ilallah subhanahu wa ta'ala, mengikuti jalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dia soleh, maka mampu menyenangkan kita di dunia, mampu menyenangkan kita di akhirat, mampu menarik kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anak soleh. Nah gitu. Ingat, masa muda, masa yang penting harus kita perhatikan. Ya. Penting sekali kita perhatikan. Jadi yang pertama apa tadi? Tidak mungkin kita akan melangkah kepada menuju surga. Ya kok menuju surga ya. Ini masih mau melangkahkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tentang masalah mudanya kita. Tentang masalah mudanya kita. Ya, masa mudanya kita ya nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya. Bagaimana kok saya masih tua? Bukan, yang kita perhatikan masa kejayaan kita, masa hidupnya kita yang pertama. Kalau mungkin masa muda kita dulu kelam, tobat sekarang, sering hadir pengajian, sering dekat dengan orang soleh, ini yang bisa menyelamatkan kita. Bukan hadir ke tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya. Pertama, apa tadi yang pertama? Tentang masalah mudanya, di mana dihabiskan masa mudanya. Ya. Kalau mungkin kita dulu tergelincir masa mudanya, jangan sampai anak-anak kita tergelincir juga. Perbaiki mulai sekarang. Ya gitu. Yang kedua, an umrihi fi ma'ablah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Jangankan masalah sehari 2 hari. Saya katakan tadi, kedipan mata yang muncul dari ibadah kita akan diminta pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Ini syariat ini, bukan kata saya, bukan. Tapi kata Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat. Mungkin kalau di dunia ingin bahagia dan senang kalau banyak uang, tapi di akhirat bukan banyak uang, tapi banyak taat. Gitu.
Ini perhatikan. Ini tujuan kita belajar, biar ingat, biar kita ternasehati, ya, bahwa kita akan mati. Sedangkan kematian itu tidak mengenal umur, kematian tidak mengenal waktu, kematian tidak mengenal kaya miskin, ya, kematian tidak mengenal presiden, jenderal, atau orang-orang rakyat biasa, tidak mengenal. Atau orang-orang orang yang kematian tidak selalu kepada orang yang sakit. Kadang orang sehat atau mati, tahu semua kita. Mumpung masih ada waktu kita diberikan kesehatan, mumpung ada waktu kita diberikan umur, mumpung ada waktu kita masih ada harta untuk kita sedekahkan, ya, amalkan itu untuk akhirat kita, ya, untuk kebahagiaan di akhirat kita, untuk kemuliaan di akhirat kita. Jangan lalai ini. Ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari melaksanakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengutamakan dunianya, barang siapa yang menyibukkan diri dengan memikirkan hartanya, anaknya, lupa kepada akhiratnya, maka dia adalah orang-orang yang merugi kelak di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan saya sok suci, enggak. Ya, kita sama-sama memperbaiki diri. Kita sama-sama memperbaiki diri agar kita semua mendapat ridha Allah, agar kita semua mendapat rahmat Allah, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita digerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang penuh barokah ini, insyaallah kita tercatat dari orang-orang yang mulia. Kita tercatat di orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Jangan jauhi para ulama. Ya, kata Rasulullah SAW dalam kitab Durratun Nasihin, sayati ala nasi zamanun, akan datang, ya, atas manusia satu zaman, yafirruna anil ulama. Akan datang nanti atas manusia satu zaman yang mereka itu menjauh, enggan dekat dengan para orang-orang yang orang alim. Maka Allah Ta'ala akan berikan musibah kepada mereka dengan 3 musibah. Ya. Kita kan sekarang Masya Allah nggak mau hadir pengajian, ya, sudah merasa saya sudah sholat. Apakah sudah benar sholat Anda? Oh, sudah merasa banyak sedekah. Apakah benar sedekah Anda? Sedangkan amaliyah yang kita amalkan itu tergantung kepada keilmuan. Ini perhatikan, Masya Allah, perhatikan. Jadi kata Rasulullah SAW mengatakan akan datang atas manusia satu zaman yang mereka menjauh, bukan lari, menjauh, enggan dekat dengan ulama. Kalau kita ingin mengetahui syariat Allah dari mana? Dari ulama. Kalau kita ingin tahu sholat dari siapa? Dari orang alim. Ya, kita ingin mengetahui ilmu-ilmu dari orang alim. Ya, kita ingin mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah dari orang alim. Di mana tempatnya orang alim? Di majlis-majlis ilmu. Ini akan datang pada suatu zaman manusia menjauh dari para ulama, yang mana Allah Ta'ala akan berikan musibah dengan 3 perkara musibah. Yang pertama, yurfa'u anhul barakata min kasbihim. Allah Ta'ala cabut keberkahan daripada usaha mereka. Sebanyak apapun hasil dia bekerja, ya, sesukses apapun pekerjaan dia, maka tidak akan barokahnya. Tidak akan barokahnya. Ya, banyak uang tapi bukan untuk taat. Banyak uang bukan untuk ibadat. Banyak uang bukan untuk mempersiapkan diri, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Harta yang barokah yaitu harta yang buat taat. Harta yang barokah, harta yang bisa menjadikan kita selamat dunia akhirat. Yang pertama, akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya, Allah Ta'ala berikan mereka pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya. Nanti kalau kita diberikan pemimpin atau diberikan Pak Kepala Desa, ya, Pak Camat, sampai Presiden zalim, jangan salahkan siapa. Mungkin kita menjauh dari ulama.
Ya, menjauh dari ulama. Ya. Yang terakhir naudzubillah min dzalik. Ya. Maka dia akan mati tanpa iman. Naudzubillahi min dzalik. 3 musibah yang luar biasa ini. Kita bermohon kepada Allah Taala agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kalau kita menjauh dari ulama, kalau kita memusuhi ulama, masya Allah, memusuhi ulama, memusuhi orang alim, memusuhi para ajengan, memusuhi para ustadz, memusuhi para kiai, nanti akan menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pewaris Rasulullah yang menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah, yang menyampaikan syariat Allah, yang menyampaikan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan musuhi. Kalau kita ingin mendapat kehidupan yang barokah, usaha kita barokah, umur kita barokah, segala sesuatu yang telah berikan kepada kita barokah, deketi para ulama, minta doa kepada mereka, entah sudah meninggal atau masih hidup, ya, atau masih hidup, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Ini, insya Allah, ya mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mahal sekarang hidayah, tahu hukum sholat wajib tapi masih banyak meninggalkan sholat. Kenapa? Hidayah. Tahu hukum puasa wajib tapi masih banyak orang nggak puasa. Kenapa? Hidayah. Tahu pakai kerudung wajib tapi kenapa masih nggak pakai kerudung? Kenapa? Hidayah. Iya kan? Tahu. Siapa yang nggak tahu sholat itu wajib? Tahu semuanya, tapi banyak di antara mereka masih banyak meninggalkan. Banyak kayak kira-kira. Banyak. Kenapa? Apa mereka nggak tahu? Tahu. Karena nggak dapat hidayah. Kenapa nggak dapat hidayah? Karena menjauh daripada para ulama. Begitu. Paham? Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, yang kedua. Ya. Jadi nggak mungkin kaki kita nanti akan menginjakkan terinjakkan ke surga kecuali ditanya 5 perkara. Yang pertama tentang masalah muda. Ya, kalau saya jelaskan satu saja ini panjang sekali. Tapi waktunya sangat mepet. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun sedikit kita amalkan. Walaupun sedikit bisa menjadi pegangan kita untuk kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Itu aja tujuan kita. Kita hidup ini agar menemukan jalan agar kita bisa masuk surga, bukan ingin yang jadi presiden, bukan. Ya. Yang ketiga tentang apa? An malihi, tentang hartanya. Perhatikan. Ya, min aina tasabah wa fi ma anfaqah. Tentang hartanya. Dari mana dia mencari? Apa kerjaan dia? Dan untuk apa hartanya kalau sudah dapat? Apa? Rizki. Ditanya itu. Oh, hartanya Masya Allah, dia bekerja jualan ini, bagus sudah. Tapi Masya Allah, dibelanjakan untuk ke diskotik lah ini. Masya Allah. Dibelanjakan untuk apa? Mengadakan karaoke lah ini. Ya. Lah, ini yang kita perhatikan. Masya Allah. Jadi yang ketiga dan keempat tentang masalah harta, dari mana dia mendapatkan harta dan untuk apa? Iya, rizki yang ia dapatkan. Kata ulama, ya, kalau kita ingin tahu ya, harta seseorang, kerjaannya dia itu halal atau haram, lihat ya kesehariannya. Untuk apa hartanya? Kalau untuk masuk diskotik berarti apa? Hartanya haram. Paham ini? Paham? Nah ini. Yang terakhir, an ilmihi madza amila fi. Yang terakhir tentang masalah keilmuannya. Kalau kita mendapatkan ilmu, diamalkan atau tidak, akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Ingat, ya, satu ilmu yang kita dapatkan ini satu cahaya yang Allah Ta'ala berikan di hati kita. Ya. Apa ilmu itu? Kefahaman. Oh, ternyata kita hidup untuk ibadah. Satu faham. Ya. Nah, ini satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada ibadah ya yang paling agung melebihi daripada ibadah kita ya belajar. Ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyanzura ila utaqaillah minan nar, ya falyanzur ilal muta'allimin," kata Rasulullah SAW.
Siapa-siapa yang ingin melihat orang yang akan dibebaskan dari api neraka, lihatlah orang yang getol ngaji. Kalau kita ingin jadi orang yang selamat, kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, getollah ngaji. Masya Allah. Nah, ini salah satu jalan kita biar masuk surga, yaitu ngaji. Paham Bu? Paham? Ya, memang niat ya. Biasanya kan ngajar fikih, ngaji tentang masalah sholat, ngaji tentang masalah fikih. Kita sekarang ya memberikan motivasi buat kita biar kita tambah semangat untuk melaksanakan taat. Karena kebutuhan kita banyak, bukan fikih saja. Ya, bukan fikih saja hidup itu. Ya. Paham? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua menjadi orang yang selalu dituntun untuk menjadi orang-orang yang soleh. Anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-soleha. Cucu kita semuanya sampai hari kiamat jadikan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang setelah kita ngaji walaupun sebentar ya, yang penting berbarokah dan manfaat. Kita sekarang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan barokah kita baca manaqib ini, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah kita membaca tawassul kepada Syekh Abdul Jailani ini, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini yang mempunyai hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Syekh Abdul Jailani dan kita minta doa kepada beliau. Sebenarnya saya katakan tadi, kita perlu minta doa kepada orang-orang yang soleh yang tatkala berdoa tidak mungkin diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang mempunyai magom tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Samping kita mendoakan leluhur kita, mudah-mudahan mereka semuanya, orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, atau saudara-saudara kita, atau orang yang kita cintai, atau orang yang pernah membantu kita, semua mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman-taman surga dan kelak pada hari kiamat ya, di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah.